Tapi kita belajar dari Nabi Nuh, inilah the real parenting. Anaknya bandel banget, tapi Nabi Nuh tetap memanggil dengan panggilan ya bunaya, wahai putraku sayang. Bukan tentang anakmu yang bagaimana, tapi tentang sikapmu yang bagaimana. Dia habis saja nyuci mobil bareng ayahnya dan membantu ayahnya. Masya Allah sayangnya papa, sini. Kita manggil sayang pada saat dia melakukan yang menyenangkan. Tapi bisa nggak kita tetap menjaga seperti Nandu manggil sayang saat dia mengecewakan kita? Dia bandel, berantem, nabok orang, bisa manggil sayang. Manggil sayang sama anak mengecewakan. Parenting yang diajarkan Nabi Nuh mengajarkan bukan tentang anakmu bagaimana, tapi sikapmu bagaimana. Mau anakmu bandel, mau anakmu itu mengecewakan, mau anakmu durhaka, panggillah sesuai dengan yang diajarkan. Ya bunaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, peserta kajian Rumah Quran Musyawarah, juga anak-anakku yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Semoga Allah berkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah siang ini saya bersyukur bisa kembali bersilaturahim pada teman-teman semua. Izin ya, ini anak yang bungsu dalam beberapa hari ini ingin selalu bersama saya gitu ya. Karena saya baru pulang dari Turki, langsung lanjut keluar kota. Kemudian libur sehari, besok rencana mau ke Malaysia, jadi habis itu mau ke Malang dan terakhir mau ke Jepang. Jadi dia udah prediksi itu kayaknya abinya waktunya kurang. Jadi dia minta sama uminya hari ini membersamai seharian dan tadi sudah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Biasanya dia sudah punya mainan yang dipakai dan buku-buku yang bisa dipakai. Nanti boleh kakak bisa di sini, boleh pakai. Ya, ada makanan juga yang kalau oke ya, udah bisa ditinggal. Oke ya. Dan kesempatan kali ini kita akan mengkaji, mentadaburi ayat-ayat keluarga yang sejatinya salah satu concern kita dalam membina keluarga tentu harus berpanduan dengan apa yang Allah gariskan di dalam Al-Quran. Karena setiap kita menjalani kehidupan di luar dari manual book yang telah ditetapkan pasti error. Punya handphone Samsung, manual booknya pakai iPhone pasti nggak nyambung, pasti masalah. Makanya Quran dan Sunnah itu manual book menjalani kehidupan dalam segala aspek. Bisnis kita pelajari dari Quran, termasuk berkeluarga dari Quran. Nah, diantaranya kita mentadaburi satu kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran surat Hud ya. Kisah seorang nabi yang diuji oleh keluarganya namun menjadi pemenang di sisi Allah, yaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam, yang kita tahu nabi yang digelari Rasul Ulul Azmi ya. Masya Allah, silakan. Oke, makasih kakaknya. Bilang apa? Ini malu ya. Salah satu ciri khas anak wanita itu punya rasa malu yang lebih. Jadi memang begitu. Nabi Nuh alaihissalam, nabi yang Allah pilih di dalam Al-Quran, sudah pernah kita bahas dalam surat Al-Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh,
memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Dipilihnya Nuh ini menarik karena kalau dari profil keluarganya, ini keluarga yang tidak ideal. Pertama, dia diuji dengan istrinya yang kafirah, nama istrinya Wa'ilah. Jadi istrinya Nuh dan istrinya Lut ini punya nama yang mirip. Kalau istrinya Lut namanya Wali'ah, kalau istrinya Nuh namanya Wa'ilah. Dua contoh ini disebutkan di surah At-Tahrim, contoh suami yang diuji dengan istrinya. Tapi kalau Lut, istrinya tidak mendukung dakwahnya, tapi anak-anaknya mensupportnya. Anaknya ikut dalam kafilah gerakan ayahnya sehingga tidak ikut-ikutan dalam barisan LGBT. Tapi Nuh, udahlah istrinya kafirah, anaknya juga. Jadi profil Nabi Nuh ini profil untuk memberitahu kita sekuat apapun kita dalam ikhtiar, Allah pula yang sejatinya punya otoritas dalam hidayah. Sehingga sejatinya kita tidak perlu khawatir terhadap hasil dari apa pengasuhan atau pola didik dalam keluarga, tapi ikuti prosedur yang Allah tetapkan dan kita hanya dihisap prosesnya. Nah inilah kita belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh ini disebut Rasul Ulul Azmi karena kegigihannya ini yang menjadi pelajaran buat kita. Gigih dalam ikhtiar, itulah yang menjadi dasar kita dalam menjalani bahtera keluarga. Al-Quran menceritakan surat Hud dimulai dari ayat 41-nya. Ini ayat yang menceritakan bagaimana Nuh sudah dipersiapkan oleh Allah membangun sebuah kapal, membuat sebuah kapal yang kapal ini kelak menjadi ya bahtera penyelamat di saat akan datangnya musibah dahsyat. Ya, dan kita tahu kisah hal ini. Dan saat Nuh membuat kapal ini, itu orang mencaci maki Nabi Nuh karena dianggap kurang kerjaan. Pertama, laut tidak ada di masa itu. Laut tidak ada dan maksudnya kampungnya Nabi Nuh itu jauh dari laut. Artinya secara logika sungai pun tidak ada, tapi kok ngapain buat kapal? Dalam hal ini masyarakat menganggap aneh. Tapi Nabi Nuh kekeh. Disinilah kita belajar dari Nabi Nuh, perintah Allah itu jangan berpikirnya pakai logika kita atau logika masyarakat. Ya, kalau pakai logika kita, logika masyarakat, maka muncul perasaan aneh banget. Perasaan aneh itu karena ketidaktahuan masyarakat terhadap masa depan sehingga dirasa bahwa aneh. Nah, aneh itu hal yang biasa. Makanya kadang-kadang kita ketika kita beriman, berislam, ujian dianggap aneh ini salah satu yang akan dialami oleh kita. Makanya Nabi menggaransi ya di akhir zaman itu, beruntunglah fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Ya, aneh dalam urusan bisnis. Kenapa sih lu nggak mau kerjasama dengan Yahudi misalnya dalam urusan yang jelas-jelas dia karena menyakiti kaum kita boikot, dianggap aneh. Aneh kita misalnya nggak mau pinjam-minjam dalam urusan riba, aneh, dianggap aneh. Kenapa sih gitu? Biarin aja kan padahal ini bisnis, yang penting mah bisnis cuan. Cuan itu bisnis versi kapitalis. Bagi kita bisnis adalah dalam rangka menjadi sarana ibadah, membawa ke surga atau ke neraka kan gitu. Makanya kita berpikirnya ini adalah salah satu poin dalam kita berinteraksi dengan Islam. Nah termasuk Nabi Nuh dianggap aneh. Kenapa? Karena dia bikin perahu, orang lain mentertawakan. Yang mentertawakan ya pertama adalah istrinya. Dianggap gila nih suami saya. Ya, makanya ujian terberat dari kita dalam berdakwah itu sebenarnya pasangan. Maka bersyukurlah kita yang punya pasangan yang mensupport. Jangan sia-siakan, jangan hinakan, jangan rendahkan pasangan menjadi supporting sistem dakwah kita. Salah satu bentuk syukurnya adalah muliakan. Salah bentuk syukurnya adalah jaga perasaannya. Salah satu bentuk syukurnya jangan menyakitinya. Karena ketika engkau menyakiti pasangan yang sudah jadi supporting sistemmu, Allah uji engkau kelak suatu saat mendapatkan mungkin pasangan atau orang yang justru akan menjadi beban bagi gerakanmu. Makanya ini yang sering saya ingatkan. Ya, dalam banyak hal
Kalau ditanya, ya ini versi lain saya tanya, Ustadz gak ada niat nikah lagi? Tidak. Saya mensyukuri apa yang hari ini saya terima dari istri saya yang sudah mendukung saya. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya justru menyakitinya dalam pilihan keputusan saya justru khawatir Allah mendatangkan nanti pasangan yang jadi ujian bagi saya. Nah, salah satu bentuk syukurnya adalah menyenangkan hati dia. Ketika saya bilang kalau Abi nikah, enggak, ya udah, selesai, enggak usah disakit, udah menjaga perasaannya selesai. Itu bentuk syukur nikmat kita. Nah, Nabi Nuh kalau kita lihat dia diuji dengan pasangannya yang ini. Jangan sampai kita sudah diberikan pasangan yang mensupport kita, mendukung kita. Kita mau ngaji dia ikut ngaji. Kita jelas-jelas dia ketika kita pergi dia mengurus anak. Sudah senang kita. Mau berpikir yang lain. Makanya kadang-kadang ujian laki-laki itu justru di situ. Ketika sudah stabil kehidupannya dengan berkeluarga, Allah hancurkan justru ketika dia melakukan hal bukan karena Allah dalam hal ini bahkan dianggap ini membenci syariat poligami, bukan, tapi karena dia tidak bersyukur terhadap apa yang diperolehnya dari pernikahan yang pertama itu. Jadi justru inilah rahasianya. Nabi Nuh mengalami ujian itu. Ujiannya adalah dari keluarganya, dari istrinya, dan itu diteruskan oleh anaknya. Di mana Nuh pernah kita ceritakan punya 5 putra, disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya. Yang pertama namanya Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafis, yang keempat Iyam atau Kan'an. Yang populer disebutkan sebagian kita dari ahli kitab namanya Kan'an, tapi ahli tafsir menyebutnya Yam. Jadi kalau nanti baca keterangan ulama anaknya Nuh namanya yang kafir itu Yam, jangan kok saya dengar dari kitab lain namanya Kan'an. Itu hanya perbedaan dalam melihat siapa sumbernya. Kalau ahli kitab nyebutnya Kan'an, kalau para mufassirin, para ulama nyebutnya Yam. Tapi orangnya sama, perbedaan nama itu nggak usah dikhawatirkan. Yang terakhir namanya Abir. Abir ini putra bungsu yang meninggal sebelum peristiwa banjir dahsyat. Berarti yang paling kecilnya setelah Abir pasti adalah Yam. Nah, Yam inilah yang menjadi batu sandungan bagi Nabi Nuh. Ya, di antaranya diceritakan dalam hal ini ketika Nabi Nuh sudah ya dalam hal ini diceritakan dalam surat ya mulai dari surat Hud 41. Perahunya sudah jadi kerjasama dengan berbagai orang soleh, murid-muridnya Nabi Nuh dan anaknya yang masih mengikuti jejaknya. Ya, yang mengikuti jejaknya yang 3, Sam, Ham, dan Yafis. Yang kelak nanti ada 80 orang yang naik perahunya Nabi Nuh ini, 80 orang dengan pasangannya. Dan kita tahu bahwa semua makhluk di masa itu akhirnya tidak ada yang bisa selamat dari banjir yang akhirnya meninggal semuanya, tinggal yang 80 orang. Yang 80 orang inilah Allah takdirkan mandul semua kecuali 3 orang dengan pasangannya, yaitu adalah anaknya Nabi Nuh, Sam, Ham, dan Yafis. Sam lah yang nanti melahirkan keturunan dengan ciri-ciri ya kulitnya putih, ya matanya biru. Itulah menjadi cikal bakal anak di Eropa. Sementara Ham melahirkan anak-anak dan keturunan kulit hitam, rambut keriting, mata sedikit belok gitu, itu adalah anak-anak di Papua dan di Afrika. Sementara yang namanya Yafis melahirkan anak-anak dan kulit kuning, ya mata sedikit sipit, dan itu anak-anak dari keturunan Yafis. Jadi dan sisanya yang sedikit corak itu perpaduan dari generasi setelahnya. Ya, jadi kita ini setiap manusia di zaman sekarang pasti melewati nasabnya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh digelari Abul Bashar Ats-Tsani. Bapak manusia nomor 2, nomor 1-nya Nabi Adam, Abul Bashar Al-Awwal. Jadi setiap kita hari ini akan melewati nasabnya Nabi Nuh, ya. Tinggal jalurnya jalur mana, ya. Lihat kulit masing-masing aja. Ya, lihat kulit masing-masing. Ya kalau kayaknya gua dari ini, oke. Semua dari Nabi Nuh. Nah, pada saat Nabi Nuh sudah siap diceritakan dalam Al-Qur'an surat Hud 41, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dia berkata setelah perahunya siap, kendaraan siap,
Maka naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah saat berlayar dan berlabuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mursana rabbil ghafurrahim. Ini doa yang juga kita baca saat kita naik kendaraan. Sesungguhnya Allah Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika perahunya Nabi Nuh siap, di situ Allah sudah punya isyarat naik perahu ini sebagai simbol. Perahu dalam hal ini adalah simbol tentang keimanan di masa tersebut. Karena Allah ingin membedakan yang naik perahunya Nabi Nuh itu berarti adalah orang-orang yang dalam hal ini diselamatkan. Yang tidak naik perahunya itu menunjukkan dia dalam hal ini orang-orang yang menolak dari kebenaran. Jadi kadang-kadang dakwah itu yang dilakukan oleh para nabi termasuk itu pakai simbol. Sebenarnya simbol dakwah itu, ajakan itu dalam banyak hal itu hanya untuk membedakan dia taat atau tidak. Makanya kalaulah Allah menghukum kaumnya Nabi Nuh dengan banjir dahsyat, itu sebenarnya jangan begini, cuman diajak naik perahu nggak mau akhirnya mati. Sebenarnya di balik itu ada sebuah pesan, siapa yang tidak mengikuti yang namanya perintah Allah pasti dalam keadaan sengsara. Sama seperti kisahnya Nabi Syuaib, Nabi yang menyembeli unta itu, Nabi Saleh, Nabi Saleh. Ya, kaumnya Nabi Saleh itu kan dia kena yang namanya bencana, ya, dengan topan dahsyat itu kan karena dia menyembeli unta yang sejatinya nggak boleh gitu. Mungkin ada yang berpikir, lah masa Allah galak banget sih, hanya karena menyembeli unta itu saja langsung dikasih musibah. Sebenarnya simbolnya saja, sebenarnya di balik hukuman Allah itu ada satu kalimat yang harus kita pahami, engkau membangkang terhadapku. Siapa yang membangkang terhadapku dalam bentuk simbol yang lain, hukumannya adalah dia tidak mendapatkan rahmatku. Makanya iblis itu kalau kita lihat sederhananya dilaknat oleh Allah hanya hal yang sebenarnya logikanya itu iblis itu sebenarnya nggak bangkang banget kan gitu logikanya. Kan dia diperintah sujud sama Adam, tapi kan dia nggak mau. Dan ada orang yang menjadikan ini kisah ini sebagai itu karena dia pengennya sujudnya sama Allah saja. Dia nggak mau sujud kepada manusia. Tapi di balik penolakan iblis ini tersimpan satu hal, apa? Dia tidak taat sama Allah. Jadi masalahnya adalah nggak taat doang. Jadi jangan lihatnya gini, ya Allah kok kejam banget sih disuruh naik perahu, dia kok masa kalau nggak naik perahu kena banjir. Nabi Saleh masa cuma nyembelih untanya doang kaumnya dikena hukuman. Masalahnya bukan karena bukan nyembelih untanya, bukan karena nggak naik perahunya atau karena nggak mau sujud sama manusia, tapi karena nggak taatnya. Kesimpulannya siapa yang nggak taat pasti rugi di dunia dan juga di akhirat. Ini. Jadi kalau Allah sudah ngasih perintah, jangan lihat manfaat di dunianya. Nggak nyambung. Misalnya gini, apa urusannya bisnis lancar dengan sedekah? Yang ada kita keluar. Lu jangan lihat ininya, taat dulu aja. Kalau Allah bilang sedekah itu melancarkan rezeki, udah lakukan aja. Apa urusannya? Riba itu kan sebenarnya kan keuntungan dari penghasilan. Kalau Allah bilang Allah memerangi riba, udah tinggalkan riba, nggak usah pakai dalih. Toh ada kesepakatan, ya kita sama-sama ridho. Ridho itu tidak menghilangkan yang namanya status dosa, sama seperti zina. Zina itu kan saling ridho sebenarnya, tapi akadnya berbeda. Jadi kita hanya lihat bukan dari sisi perilakunya, tapi nggak taatnya. Maka kaum Nabi Nuh itu kelak kita tahu termasuk anaknya dan istrinya itu dihantam oleh banjir itu kenapa? Karena nggak taat. Itu maka hidup yang nanti rusak, hidup yang pasti mendapatkan sengsara, keluarga yang pasti musibah. Jawabannya satu, kenapa sih kita itu gimana ya, keluarga kita itu selalu ada ribut. Kenapa ya anak kita begini? Cek dulu, jangan-jangan di antara kita ada yang nggak taat. Jangan-jangan ada yang masih mikir gini, ya enggak lah, masih pakai logika. Ya kita kan misalnya maaf nih, ya kita kan karena kita seorang selebriti ya kita nggak bisa lepas lah dari pergaulan ya, mabuk sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Jadi kita berpikirnya adalah maklum lah, kan namanya juga dunia hiburan.
ketika kita meremehkan sesuatu itu, jangan bilang kan sedikit doang Ustadz, tapi di balik sedikitnya itu enggak taatnya. Jadi balik sedikitnya itu enggak taatnya sama Allah. Jadi jangan main-main dengan apa yang membuat Allah enggak taat. Ya, makanya itu yang menjadi kita pelajari. Maka kita lihat mereka disuruh naik perahu, ya termasuk dalam hal ini ya wahya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kapal itu pun berlayar membawa mereka ke dalam gelombang yang laksana gunung-gunung. Jadi kapal itu akhirnya sudah siap membawa air, itu diceritakan di dalam kitab Qasas Anbiya, sudah banjir, sudah meninggi, dan saat itu sudah kapal itu berada dalam gelombang yang dahsyat. Saat itulah Nabi Nuh melihat putranya yang dalam hal ini belum terkena air. Dalam hal ini dia berada di sebuah tempat. Di situ Nabi Nuh mengajak putranya, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang, ayo naiklah perahu bersama kami, jangan kau bersama orang-orang kafir. Yang kita belajar dari kisah Nabi Nuh menariknya gini, putranya Nabi Nuh yang namanya Yam atau Kanaan ini sungguh contoh dari anak yang bandelnya di atas rata-rata. Ini anak yang bandel. Jadi gini, kalau anak itu makin narkoba, itu bandel. Free sex bandel. Apalagi tawuran, gebukin orang sampai mati, bandel. Nyolong bandel. Tapi puncak kebandelan anak itu kafir. Karena kalau tadi maaf, narkoba, free sex bukan berarti meremehkan dosanya ya. Selagi masih ada iman, insya Allah masih ada tempat di surga. Man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya masih bisa mengucapkan kalimat la Allah, insya Allah masuk surga. Masuk surga. Tapi kalau tidak ada iman, gak ada tempat. Gak ada tempat di akhirat. Gak ada tempat di surga. Maka putranya Nabi Nuh bandel banget. Tapi kita belajar dari Nabi Nuh, inilah the real parenting. Anaknya bandel banget, tapi Nabi Nuh tetap memanggil dengan panggilan ya bunayya, wahai putraku sayang. Disinilah parenting mengajarkan bukan tentang anakmu yang bagaimana, tapi tentang sikapmu yang bagaimana. Karena kita kadang memanggil anak sayang pas lagi ngapain? Biasanya manggil anak sayang pas ngapain? Lagi sesuai harapan kita. Dia habis hafal Quran, Masya Allah sayangnya mama sini. Dia habis saja nyuci mobil bareng ayahnya dan membantu ayahnya, Masya Allah sayangnya papa sini. Kita manggil sayang pada saat dia melakukan yang menyenangkan. Tapi bisa enggak kita tetap menjaga seperti Nandu manggil sayang saat dia mengecewakan kita. Dia bandel, berantem, nabok orang, bisa manggil sayang. Yang ada kadang syaiton nirojim kamu tuh. Kak kita susah. Manggil sayang sama anak mengecewakan. Parenting yang diajarkan Nabi Nuh mengajarkan bukan tentang anakmu bagaimana, tapi sikapmu bagaimana. Mau anakmu bandel, mau anakmu itu mengecewakan, mau anakmu durhaka, panggillah sesuai dengan yang diajarkan. Ya bunayya. Kalau sekarang kan enggak. Manggil anak sayang justru ketika lagi baik doang. Dan itulah yang kita pahami bentuk dari yang disebut ya parenting modus. Parenting ada maunya. Kita baru sayang kalau anak sesuai harapan. Ya, kalau anak sesuai harapan baru kita hukum, kita tabung. Enggak. Kadang gitu. Kalau anak sesuai harapan bilang jangan panggil papa. Bikin malu kamu. Besok dia datang, hey om, lo kok panggil om? Ya kan bukan papa. Jadi kadang-kadang kita ya belajar parenting itu hanya untuk eksistensi kita. Lu sesuai maunya gue, ya lu berarti gue panggil anak. Kalau bukan maunya gue, lu keluar. Makanya sikap ini sikap yang buruk, yaitu sikap menunjukkan dia ingin dirinya yang dipuaskan. Dan itu yang bahaya. Yang disebut narcissistic parenting. Narcissistic parenting adalah anak dijadikan objek untuk kebanggaan dirinya.
Jadi maka jangan bikin malu mama. Kamu harus hafal Quran. Jangan bikin malu papa. Papa ini ustadz, papa ini jadi gitu. Jadi anak berjuang belajar agama karena orang tuanya. Ini bahaya. Orang tua menyandarkan ini kepada anak sehingga dipamer anak saya, ini anak saya. Jadi ketika berbuat baik anak saya. Tapi ketika tidak berbuat buruk disembunyikan, bukan anak saya nih. Ini yang bahaya. Kenapa? Kita menjadikan kepuasan bukan karena ibadah kepada Allah. Makanya Allah akan menguji hambanya yang mendidik anak karena kepuasan dirinya, hati-hati. Karena pengen dirinya. Nabi Nuh diuji sama Allah. Tidak ada kuasa hidayah Nabi Nuh terhadap putranya. Sehingga Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, ya bunayya irkam ma'ana. Dan dari Nabi Nuh kita belajar yang kedua. Yang pertama, panggilan kepada anak, panggilan yang terbaik meskipun mengecewakan. Yang kedua, ajakan ke anak jangan ajakan nasihat dulu, tapi ajakan yang menunjukkan keselamatan. Nuh bukan mengatakan, nak ikuti ajaran ayah ya. Ayah ini nabi. Tapi Nuh lebih fokus, nak naik perahu yuk bersama ayah. Ada dua pesan dari kalimat irkam ma'ana. Satu, fokuslah untuk memberikan rasa aman dan nyaman dulu sebelum menasihati. Karena anak itu akan mudah taat kalau rasa aman dan nyamannya terpenuhi. Makanya ini jadi catatan penting. Kita buru-buru pengen anak taat. Tapi lupa kebutuhannya apa. Nabi Nuh dia bilang naik perahu sama ayah yuk. Kalau Nabi Nuh mau kan dia bilang ikutin ayah ini nabi. Nuh ingin yang penting fokusnya di ini anak gua dalam keadaan ada banjir nih. Fokus menyelamatkan banjirnya dulu. Yuk ikutin ayah. Makanya kalau anak lagi lapar, fokus kenyangkan dulu dia. Jangan nasihatin dulu. Lagi lapar gini nak. Allah berfirman Al-Quran gak nyambung. Lagi lapar. Nah, apa sih belum lapar nih? Kenyangin dulu. Ya kenyangin dulu tuh. Kalau dia lagi sedih bikin nyaman dulu. Peluk dulu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Makanya Al-Quran Allah saja mengajarkan bagaimana ketaatan itu dimulai dengan apa? Kan kata Allah gini, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Sudah masuk azan ya. Sembahlah Allah pemilik rumah ini, kata Allah. Karena dia memberi kamu makanan, mengenyangkan kamu dari rasa lapar, dan karena dia mengamankan kamu dari rasa takut. Lihat, Allah saja memberikan dulu hak hambanya dengan rasa aman dan rasa nyaman. Dibikin kamu kenyang dulu, dibikin kamu supaya aman dulu, setelah itu Allah bilang, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Tuhan beli. Makanya jangan menagih taat jika hak dasar tak dipenuhi. Suami punya hak untuk ditaati, tapi ingat suami punya hak taati, tapi hak dasar istri kalau tidak diberikan taatnya tidak berpengaruh. Makanya kadang-kadang seorang suami dengan dalil Quran dan hadis tentang mutlaknya istri untuk taat sering jadi pegangan. Tapi lupa ketaatan suami ini sesuatu yang harusnya dimulai dengan hak dasar istri yang dipenuhi, hak aman dan nyaman. Jadi alih-alih mengatakan gini, kamu taat dong sama aku tuh suami kamu. Lebih baik penuhi kebutuhan dasarnya, kenyangkan perutnya dan pengertian biologisnya dan bikin aman dia, kenyangkan psikologisnya. Siapapun manusia, kalau sudah aman dan nyaman, dia mudah taat. Pemimpin misalnya negeri ini, dia nggak bisa nuntut gini, saya ini pemimpin kamu, saya ini presiden, kamu wajib taat. Tapi dia nggak memberikan hak dasar aman dan nyaman, maka susah taat. Ya, nih ada teman kamu. Dia susah taat. Maka kenapa? Fokuslah memberikan rasa aman dan nyaman, dan itulah diisyaratkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Gimana? Kita mau lanjutkan sholat, setelah itu lanjut lagi. Oke, kita coba ya. Nanti kita takhirkan sejenak. Karena kan ini bukan masjid jami kan? Enggak bukan jami kan? Kalau masyarakat enggak di sini. Oke, enggak apa-apa. Karena kalau jami, kalau masjid jami kita harus mengikuti urufnya. Kita harus tunda karena ada masyarakat yang harus kita hargai haknya. Berarti kita bisa teruskan. Baik.
Jadi penuhi hak aman dan nyaman dulu. Nah Nabi Nuh apa yang dia katakan? Irkam ma'ana. Ayo naik dulu. Kamu dalam keadaan kena air nih banjir. Ayo naik dulu perahu bersama ayah. Ketika sudah naik perahu itu baru nanti enak. Makanya kaidah dalam menasihati apa? Connection before correction. Jalin koneksi sebelum mengkoreksi. Jalin koneksi sebelum mengkoreksi. Koneksi itu adalah penuhi kebutuhan aman dan nyaman. Dari sini juga kita belajar makna kedua dari irkam ma'ana, bahwa seseorang itu bisa kita ukur siap dinasehati justru lewat indikator kendaraan, naik kendaraan. Dalam ilmu komunikasi interpersonal itu ada disebut intimacy meter, derajat keakraban. Seseorang tidak mungkin bisa dinasehati kalau punya yang namanya barrier. Barrier itu bisa kita lihat dalam beberapa indikasi. Satu, jangan pernah nasihati orang yang nolak naik kendaraan bersama kita. Karena dia punya barrier. Anak kita kalau pengen dinasihati, kalau sudah naik kendaraan bersama kita. Karena momen terbaik nasihati anak bukan di rumah lagi duduk, tapi naik kendaraan. Dan itu yang praktekkan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ditaruhkan naik kendaraan baru ifazilai paska. Atau Nabi kepada Mu'az bin Jabal. Begitu juga suami, kalau menasihati istri gitu ya, ajak dulu naik kendaraan. Ajak jalan-jalan dulu ke Turki gitu kan. Ya, itu enak tuh, Kapadokia pas lagi naik gitu kan. Pasar modern itu beli belanjaannya buat dibawa ke Turki kan gitu ya. Gitu ya. Nah itu kayak gitu. Jadi kalau di rumah nggak nerima. Karena momen kendaraan itu momen dinamis, emosi lagi happy itu. Makanya Nabi menasihati itu selalu momen naik kendaraan. Itulah kenapa Nabi Nuh tesnya gini, ayo naik kendaraan bersama ayah. Karena kalau naik kendaraan udah ogah, dia punya barrier. Kita tidak akan pernah mau berdekat dengar nasihat orang yang nggak mau yang kita nggak mau naik kendaraan sama dia. Ya pasti dalam hati kita apaan sih. Makanya indikator keakraban dan luka pengasuhan atau luka jiwa dinilai dari naik kendaraan. Kalau ada orang tuh selalu nolak naik kendaraan berdua sama kita, itu something hubungan. Ada 20 indikator yang pernah saya sampaikan, nggak tahu ya beberapa pertemuan sebelumnya. Pertama naik kendaraan, yang kedua spontanitas. Kalau ada orang kalau sama kita itu dia jaim, dia jaga diri nggak spontan, itu tanda ada problem. Makanya pernah saya sampaikan, di balik anaknya suka ngupil dan kadang kentut sembarangan itu ada rasa nyaman. Jadi di balik suami yang kadang dut itu nyaman, istri yang kadang-kadang balas dut itu ada rasa nyaman. Karena kalau tekanan mental itu ditahan-tahan tuh. Yang ketiga, telapak tangan yang nyaman disentuh. Makanya kalau orang telapak tangannya misalnya nggak nyaman disentuh, itu lagi nggak nyaman. Lagi nggak nyaman. Lagi nggak nyaman. Telapak tangan itu sensor jiwa. Anak-anak itu kalau nggak mau salaman biasa aja. Makanya saya berapa kali ingetin ya sama ibu-ibu tuh. Kadang ada ibu-ibu pengen anaknya itu dekat sama ustadz idolanya tapi nggak menghargai hak anak. Saya salaman, ustadz Adi Hidayat, cepet gitu. Tahu nggak? Anak itu punya sensor yang dirusak sama ibunya. Kelak sensor itu rusak sehingga itulah yang dipakai oleh predator untuk ngincer anak kita. Karena predator seksual itu ngincernya telapak tangan. Saya berapa kali bilang kalau saya nggak jadi ustadz, saya paling gampang jadi predator. Karena saya tahu titik lemah anak-anak itu di mana, di telapak tangan. Jadi kenapa kalau salaman itu anak nggak mau biasa aja. Adek mau salaman sama ustadz nggak mau, ya udah. Ini ustadznya mama, nih ustadznya ayah. Ayah salaman ya, ayah contoh ini salaman. Tuh ayah aja salaman sama ustadz, kamu nggak mau. Tapi sepanjang itu dia akan ngelihat, oh ustadznya baiknya. Nanti dia lama-lama tawarin lagi, mau salaman bisa mau. Kondisi emosi itulah yang menentukan. Makanya jangan paksakan salaman kalau nggak nyaman. Dan rasa nyaman itu adalah telapak tangan. Ya, istri kalau nggak nyaman, istrinya suami megang, apa sih pegang-pegang. Makanya itu karena rasa nyaman, telapak tangan. Makanya salaman itu indikator. Kalau misalnya ada yang nggak mau salaman itu tanda nggak nyaman. Itulah kenapa Megawati nggak salaman Surya Paloh kan gitu kan. Ya bukan mahram. Betul itu alasan yang logis. Alasan belok. Soalnya ini candaan tepi jurang.
Tukang bakso lewat. Oke, banyak indikatornya. Baik, tapi salah satunya naik kendaraan. Makanya kalau ada yang nggak mau naik kendaraan bareng itu salah satu. Kenapa ya dia nolak? Nah, karena makanya jangan pernah nasihatin. Misalnya kamu tuh nggak boleh gitu, karena dia nolak apaan sih lo gitu. Gak mau. Yang berikutnya adalah karena waktu singkat, Nabi Nuh mengatakan wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama orang kafir. Nabi Nuh tidak mengatakan wala takum minal kafirin. Bedanya di mana? Kalau minal kafirin itu labeling. Jangan kamu menjadi bagian orang-orang kafir. Tapi kalau ma'al kafirin itu bentuk penghargaan diri. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Kamunya baik. Cuman teman kamu, circle kamu, bestie kamu yang rusak. Khawatirnya kamu ikut-ikutan rusak. Jadi kalau kita bilang gini, lu jangan ngaco dong, lu jangan jadi pengkhianat, itu labeling. Mendingan bilang gini, gue sih saranin lu jangan berteman sama pengkhianat. Gue saranin lu jangan bersama ngumpul sama orang yang suka ngomong kasar. Itu menghargai dirinya. Kalau kita bilang lu jangan ngomong kasar, maka itu membuat jiwanya luka. Ini teknik cara menyampaikan kalimat yang sejatinya itulah pakai Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu contoh bagaimana seorang ayah kepala keluarga yang dalam keadaan bagaimanapun hak-hak keluarganya dipenuhi. Dia tidak mengatakan minal kafirin tapi malah kafirin, dahsyat. Kan inilah diantara 3 pelajaran dari ayat ini, bagaimana ayat ini mengajarkan cara komunikasi. Yang seringkali ada yang namanya benteng, barrier di antara kita, karena cara ngomong kita yang membuat orang sakit hati. Siapa sih ngomongnya nyebelin banget. Tapi memang dasar anaknya Nabi Nuh ini kafir radikal ya, saya sebut kafir radikal karena jawaban anaknya ini sungguh ngeselin, diajak ayahnya baik-baik. Ya, tapi anaknya menjawab, ya kan wahya tajri bi fi kan kata anaknya, qala sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Anaknya malah bilang enggak, lebih baik saya lari ke atas bukit enggak bakal kena air menurut dia. Jadi nih kenapa saya sebut kafir radikal? Kalau pakai logikanya, radikal itu kan kuatnya pendirian. Ini harus diluruskan. Radikal itu dari kata radix. Radix itu artinya akar. Dalam ilmu biologi pasti tahu radix itu artinya akar. Sesuatu yang mengakar itu sebut radikal. Makanya iman dalam Quran itu diidentikan memang dengan radikalil. Seperti firman Allah surat Al-Ibrahim ayat 24. Lam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama. Tidakkah kau melihat perumpamaan dari kalimat thayyibah, di antara mana tafsir dari kalimat thayyibah adalah iman, itu seperti pohon yang baik. Apa ciri pohon baik? Akar menghujam, dahan menjulang. Maka disebut seorang itu radikal kalau enggak mudah goyang, enggak mudah tergoda, enggak mudah dalam hal ini ya berpindah haluan. Radikal tuh kayak gitu. Jadi salah pahamnya kita lah radikal tuh yang ngancur-ngancurin, bukan. Maaf ya, digoda untuk berubah pendirian, enggak, saya enggak mau, tetap. Disogok, enggak, sorry gue enggak ikut. Diajak, enggak. Itu radikal, radix ya. Ya kayak itu definisi radikal itu enggak mudah goyang, enggak mudah tumbang. Ada pohon sekitar Bintaro ini kena angin kencang, dia enggak tumbang, kita sebut pohon radikal sebenarnya. Cuman kan makna radikal ini sekarang sudah diawasi oleh BNPT gitu. Jadi kita hati-hati. Makanya saya bilang bukan muslim radikal, jadi mengakar gitu. Jadi bilang mengakar. Nah, kenapa disebut kafir radikal? Karena dalam keadaan sulit, orang itu dalam keadaan sulit terjepit, yang dia pikirin tuh darurat, ada yang penting gue selamat dulu. Tapi anaknya Nabi Nuh lucu, udah ditawarin bapaknya, udah ngelihat banjir, apa yang dilakukan? Masih mikir, daripada ikut sama bapak naik perahu, mendingan cari tempat lain. Padahal kalau dalam situasi normal ya, antum dalam keadaan banjir butuh pertolongan. Tiba-tiba ditawarin, yang nawarin katakanlah bukan seorang muslim, katakanlah orang-orang non-muslim, yuk naik perahu sama saya. Logika kita adalah, ya udahlah naik daripada gua mati. Dan itu sah, boleh saja. Prinsipnya adalah bagaimana hukum doruriyah menjaga jiwa itu penting, maka boleh kita melakukan itu.
Nah tapi saking radikalnya dia nggak mau. Yang ngajak bapak gua yang beda keyakinan sama gua, enggak, mendingan lari ke atas bukit. Dan akhirnya Allah ceritakan dalam ayat ini ya, bagaimana apa yang terjadi kepada putranya Nabi Nuh sampai akhirnya qala la asimal yauma min amrillah illa marrahim. Ya tidak, ya kata Nabi Nuh, tidak ada yang melindungi dari sisi Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, gelombang yang hari itu menggulung-gulung untuk menghancurkan manusia itu seperti harimau yang menerkam, yang kalau ngelihat ada orang yang tercecer di dalam perahu itu seperti gulung gitu. Jadi dia gelombang itu unik, bukan mengikuti arah angin tapi mengikuti di mana ada orang yang gak ikut perahu. Jadi ketika ada yang tiba-tiba naik ke atas gunung, gelombangnya berbalik arah, tarik lagi gitu. Allah kalau sudah mengendalikan makhluknya, maka itulah yang kita tidak bisa menghindar darinya. Kalau sudah Allah bilang serang itu, yang gak ikut perahunya Nabi Nuh ambil. Dia kena bukit ambil. Ya pakai logika gini, ya lah kan bukit tinggi banget, gak mungkin kena air. Kalau Allah sudah mengatakan kena, ajal itu datang gak bisa tolong, kena. Bahkan kalau engkau naik katakanlah ke atas langit, kalau Allah bilang mati kena, geledek yang nyamber atau apa kena. Maka putra Nabi Nuh ini dia berpikir naik ke atas bukit, pakai logika dia tingginya airnya segini, bukit lebih tinggi lagi, nih pakai logika nih nggak bakalan kena. Tapi Allah berkehendak maka diterkam. Itulah kenapa kalau kita dalam keadaan musibah, kita tahu bahwa seluruh musibah ini digerakkan Allah, angin kencang, tsunami ini karena Allah, maka yang harus kita ingat adalah jangan berpikir teknis menyelamatkan diri, tapi langsung ingat pemilik kendali ini adalah Allah. Langsung minta, ya Allah tahanlah air ini. Saya punya salah satu kerabat saya dan ini Masya Allah. Dia cerita waktu di rumahnya dia jualan bisnis jualan helm, di sebelahnya ada warteg. Dempet banget, pas pagi-pagi wartegnya masak, kompornya meledak. Kaget, bus langsung ke atas kebakar. Langsung arah angin itu membuat api itu langsung menempel ke dinding rumah dia. Istrinya langsung panik, langsung yakin ya Pak langsung bawa apa keluar nih nanti barang-barang kita hancur ya. Langsung dingin, kata dia nggak mungkin juga, cepet banget apinya. Kalau dia nyelamatin itu paling berapa sih helm yang bisa selamatin, berapa yang selamatin. Dia langsung ingat tentang kisah Nabi Nuh yang sebenarnya mengajarkan pemilik pengendali ini adalah Allah. Langsung dia cuman azan, Allahu Akbar, persis di depan api yang sudah Allahu Akbar gitu. Qadarullah. Dan ini disaksikan diri, api itu langsung berbalik ke sebelah sana. Enggak sama sekali kena. Dia cuman nangis, Allah, sambil nangis benar-benar di dalam hatinya sambil minta Allahu Akbar, selalu mengatakan ya Allah Engkau Maha Besar, Engkau yang ngatur ini ya Allah, aku hambamu yang kecil ya Allah, tolong ya Allah. Dia sambil menceritakan betapa dia bangkrutnya usaha dia, kalau sampai kebakaran dia bingung lagi. Dalam hati dia tuh ada harapan sambil menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Api yang tadi sudah bus tinggi itu orang udah pada kabur ya, tiba-tiba berbalik ke sana. Dan karena berbalik ke sana orang nyiramnya lebih mudah, akhirnya padam gak kena kanan kiri. Di sini kita belajar, musibah apapun ingat pemilik musibahnya. Jangan ngelihat faktor ininya, gempa nih, oh ini karena gunungnya, bukan karena gunung yang ini. Terus kita menghindari Gunung Merapi karena gunung, bukan. Berlarilah ke Allahnya dulu. Jadi setiap ingat musibah, ingatlah bagaimana Allahnya. Makanya waktu gempa yang terjadi di Bukit Gunung Sabir, gunung sekitar pegunungan Uhud, saat goyang Rasulullah hanya menghentakkan kaki untuk mengingatkan bahwa gempa itu terjadi karena adanya maksiat, dan di Rasul yang menegakkan bahwa yang hadir saat itu adalah orang-orang soleh yang bertaat sama Allah. Maka dihentakkan sambil mengatakan apa? Uskut antai sabir, inna fauqaka an-nabi as-siddiq wa syuhada. Tenanglah wahai sabir, di atas bukitmu ini masih ada orang soleh, masih ada nabi, masih ada orang jujur, dan ada
para syuhada. Langsung tenang. Saat musibah, ingat kepada yang menggerakkan musibah yaitu Allah, maka kembalilah kepada Allah. Itu yang harus menjadi dasarnya. Maka tidak ada satu hal yang akan membuat dalam hal ini terjadi kecuali Allah. Pernah suatu hari ceritakan oleh Amr bin As ketika dia ditugaskan ke Mesir. Mesir itu ternyata musim kering. Pada saat itu sampai sungai Nil itu kering kerontang, sungai Nil kering. Masyarakat punya tradisi kalau pengen sungai kering supaya kembali berair, maka memberikan persembahan dengan seorang wanita gadis yang dilemparkan ke sungai Nil, nanti sungai Nil nanti akan kembali dalam keadaan ini. Itu disarankan oleh masyarakat kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, kami dulu pernah mengalami ini sebelum Islam datang. Kami punya tradisi kalau sungai kering, kami ambil dari satu anak gadis kami paling cantik, kami lempar. Nanti sungai Nil kembali berair. Itu musyrik. Disinilah Amr bin As mengatakan. Maka Amr bin As akhirnya menulis surat kepada Umar bin Khattab. Apa solusinya? Umar bin Khattab menulis surat yang isinya gini, wahai Amr bin As, lemparkan surat ini yang isinya panggilan dari Umar bin Khattab kepada sungai Nil, hamba Allah. Jadi Umar bin Khattab nulis segini, wahai Nil, hamba Allah, engkau makhluk Allah, engkau digerakkan untuk mengalir oleh Allah dan kau kering karena Allah. Ya, maka mengalirlah engkau wahai Nil karena supaya masyarakat tidak menyembahmu tapi menyembah Allah. Tapi kalau engkau ingin disembah maka engkau termasuk yang akan aku hancurkan. Karena sejati engkau makhluk bukan Tuhan. Ditulis oleh Umar bin Khattab, dititip ke Amr bin As. Amr bin As cuman ngelemparin doang. Surat dari Umar bin Khattab kepada engkau wahai Nil. Lempar. Tak lama cuman hitungan menit tiba-tiba mengalirlah air di sungai Nil. Keyakinan bahwa semua digerakkan oleh Allah itulah yang harus kita sadari. Bisnis kita pakai logikanya ada prinsip gini, tapi prinsip yang pertama Allah. Logika sunatullahnya memang begitu, tapi kalau bukan Allah berkehendak tidak akan mungkin. Kita masih pakai sepakat rajin pangkal pandai. Tapi belum tentu yang rajin bakalan pandai, yang bego juga banyak. Kalau Allah berkehendak. Hemat pangkal kaya. Itu logikanya, tapi ada yang hemat-hemat gak kaya-kaya. Ada yang boros kaya juga. Karena sebenarnya yang mengkayakan itu Allah. Jadi logika-logika itu yang harus kita pahami, ada penguasa Allah di situ. Taib teman-teman semua, agar tidak terlalu larut, 1 jam kajian kita mengenai ayat Allah ini, mudah-mudahan bisa lebih tajam lagi kita bahas di daurah keluarga muslim yang kita adakan bulan depan ya. Dan saya cuman waktu itu bilang sama Mbak Dini sama Dimas, kita maksimalin 50 pasang saja. Jadi yang di luar itu yang baru daftar, ya kita mohon maaf belum bisa gabung dulu. Saya minta 50 karena kita berharap 50 ini terinspirasi buat dirinya dan keluarganya dan nanti bisa menggerakkan teman-temannya. Sebenarnya kita hanya pengen mengambil satu bagian dari peradaban ini yang selama ini loss yang belum diurus dengan maksimal. Ya, ekonomi diurus negara ini, makanya ada Kementerian Ekonomi. Kalau bicara ekonomi, Kementerian Ekonomi ada. Kita mengurus politik banyak, ada Kementerian Politik. Orang dakwah di dunia politik banyak. Tapi berbicara keluarga hari ini yang makin rusak, Kementerian Keluarga enggak ada. Dai-dai keluarga juga sedikit. Maka kalau ngandelin dai-dainya itu sedikit, maka mengapa teman-teman ikut daurah keluarga, setidaknya teman-teman yang punya jangkauan untuk mempengaruhi masyarakat, minimal teman-teman jadi inspirasi bagaimana mengelola keluarga. Tidak ada satupun keluarga yang sempurna, tapi kesimpulannya cuma satu ayat yang akan kita pahami, yaitu Allah sebutkan surat Az-Zumar 9, ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Seolah-olah dalam konteks kita gini, apakah sama berkeluarga dengan ilmu dengan berkeluarga tanpa ilmu? Jawabannya tentu beda.
Yang sering ribut, yang sering ada masalah biasanya karena tidak punya ilmu dalam keluarga. Tapi yang punya keluarga setidaknya punya ilmu dan berkeluarga, kalaupun ada masalah itu sebagai sarana untuk menguatkan, membuat makin mantap. Mudah-mudahan kita termasuk seperti itu.